Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, Adik-adik siaga, apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini kakak ingin memberikan informasi atau materi pramuka kepada kalian tentang salah satu dasar Dharma Pramuka. Maksudnya ada yang menarik sekali yaitu tentang rajin, terampil, dan gembira. Dilihat dari sisi siaga ya. Baik, baik deh. Dan di samping kakak sudah ada seorang yang luar biasa ya. Dan beliau adalah bisa dikatakan sebagai pramuka sejati. Karena hari ini hari Rabu, beliau memakai seragam pramuka luar biasa. Subhanallah ya. Baik, kita langsung lihat aja tanya-tanya ke beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Kak Nasrul. Iya, ini dengan Kak siapa namanya? Kak Ahmad ya. Dipanggil saja Kak Ahmad ya. Nama lengkapnya Muhammad Yani. Ya, luar biasa. Ini Kak Ahmad Yani saat ini berada di sekolah ya. Tadi sempat hujan nggak? Kehujanan nggak atau gimana nih? Ya, sejak pukul 5 pagi tadi ya, itu hujan terus sampai sekitar jam 6 masih hujan rintik-rintik ya. Ya, gerimis ya. Ya udah, jalan kemari alhamdulillah sampai di sekolah selamat. Oh gitu. Kak, berarti ini kakak dari rumah jam berapa tadi ya? Tadi dari rumah ke sekolah itu sekitar jam 6-an. Jam 6 ya. Soalnya berarti Kak Ahmad ini termasuk orang yang rajin ya. Enggak, sebenarnya karena di rumah lagi nggak ada pulsa, jadi susah untuk Zoom ya. Ya Jadi berarti mungkin bukan orang yang rajin tapi orang yang jujur ya tadi cerita di rumah ada pulsa akhirnya ke sekolah ada wifi. Oke. Nah, tapi adik-adik intinya kita bukan mau berbicara tentang eh ya hari ini kita mau berbicara tentang rajin, terampil dan gembira. Dan Kak Ahmad tadi di jam 6 dari rumah itu termasuk orang yang rajin ya. Nah, Kak Ahmad sebenarnya definisi atau arti dari rajin itu seperti apa sih Kak? rajin itu banyak ya, bisa contohnya itu kalau sekolah nih ya tidak suka Mm-mm. bolos Oh gitu. misalnya. Apalagi kalau misalnya di rumah Mm-mm. ya suka membantu pekerjaan rumah misalnya, atau kalau dia belajar itu Mm-mm. hampir setiap malamnya dia membuka buku Mm-mm. dan seperti itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya tentang arti kata rajin itu menurut kamus bahasa Indonesia itu kan artinya apa ya? Bersungguh-sungguh dalam bekerja, bersungguh-sungguh dalam belajar atau mungkin atau bagaimana sih Kak? Iya, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Mhm. kalau kita lihat ya, itu artinya adalah getol. Ya. Hmm. Getol itu apa getol? Getol Hmm. itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam ya kalau misalnya pelajar berarti sungguh-sungguh dalam belajar. Hmm. Nah, dan dia selalu berusaha ya, giat untuk menuntut ilmu gitu, Oh Kak. gitu. Berarti kalau misalnya nih anak-anak SD itu yang mau main laba gading, mungkin sungguh-sungguh dalam mengaji, sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, atau mungkin sungguh-sungguh dalam belajar tadi ya kak ya? Iya, tepat sekali, Kak. Aha. Nah, dengan sungguh-sungguh mengaji, nanti Mhm. mereka akan memahami itu, Kak. Hmm. Memahami tentang membaca yang Iya. baik, ya, atau bahkan menghafal, atau bahkan, Kak, yang kerennya lagi itu Mhm. mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, itu Wah keren luar banget. biasa ya. Jadi misalkan apa ya, kadang-kadang kita itu dikatakan orang yang rajin itu ya bangun pagi, iya kan? Itu kan termasuk orang rajin ya? Iya, yang rajin itu kalau dia misalnya nih bangunnya itu sebelum subuh Iya. dan berlangsung terus-menerus, Kak, kayak gitu. Ah, Oh. itu bisa dibilang wah ini rajin ya, rajin dan istiqomah itu keren banget itu, Kak. Berarti setiap hari memang harus bangun sebelum subuh biar bisa sholat subuh berjamaah kali ya kak ya? Iya, kalau misalnya bangun sesudah zuhur ya Iya. ketinggalan subuh dong, Kak. Iya, oke deh. Ntar dulu, Kak. Tapi gini, Kak, misalkan ya ada anak-anak yang malas bangun pagi, itu menurut Kak gimana ya? Atau mungkin bagaimana ya? Apa ya? Maksudnya solusinya bagaimana, Kak? Caranya agar kita itu atau trik deh atau tips Kakak biar anak-anak itu mau bangun pagi apa nih, Kak? Oh, kalau Kakak kan kebetulan sudah punya anak ya. Hmm. Jadi ketika anak-anak itu usia di sekitar 5 tahunan ya, Mhm. kalau umur 1 tahun mah dia yang bangunin kita. Oh Tapi gitu. tapi kalau sudah 5 tahun biasanya Aha. dia yang buat kita tidur lagi. Iya, iya, iya. Jadi
Caranya untuk membangunkan itu karena anak-anak itu anak kecil itu kan suka hadiah ya. Oh, hadiah? Iya, Itu seperti apa? Kalau kalau Kak Ahmad sendiri ketika anaknya nyuruh anak bangun pagi itu hadiahnya seperti apa? oh, yang pertama ya kita kasih karena anak-anak itu senang jalan-jalan ya. Kita ajakin aja muter-muter naik motor gitu. Jadi dia akan berusaha untuk bangun atau kita kasihkan sesuatu yang dia suka. Misalnya dia sukanya itu kan kalau anak kecil itu kan suka permen. Ya kita kasih permen yang dia suka cuman bentuk hadiahnya itu ya jangan itu terus. Oh Misalnya gitu. jangan terus jalan-jalan Jangan atau permen jangan terus ya? permen Nanti malah terus. sakit gigi ya? Ya misalnya ya sekali-sekali kita kasih juga misalnya buah yang dia suka misalnya atau permen yang mengandung vitamin misalnya. Itu kan bentuk-bentuk hadiah yang membuat dia semangat. Nanti dilihat dari hadiahnya juga yang baik-baik ya Kak ya? Iya, kita lihat jangan monoton lah Kak gitu. Iya, Maksudnya oh gitu. jangan vitamin terus Jangan dikasih. itu aja ya? Ya jangan Nanti avitaminosis ya, kelebihan vitamin ya? kalau vitamin terus kan kadang-kadang anak-anak itu ada rasa jenuh kalau dikasih itu terus. Jadi kita Misalnya kasih nih, misalnya ya, nah besok bangun pagi ya, kita mau jalan-jalan gitu. Besoknya lagi, besok bangun pagi ya, kita mau jalan-jalan. Ah, jalan-jalan mulu gitu, capek. Kayak gitu ya, berarti harus hadiahnya itu yang lain-lain ya? ya bisa begitu, tapi bisa juga bentuknya surprise gitu loh Kak. Oh gitu. Jadi siapa yang besok bangun jam 5, nanti Akan mendapatkan surprise dia. akan mendapatkan hadiah. Nah, itu kan. Lalu anak itu akan bertanya tuh, apa hadiahnya? Lihat aja besok gitu. Wow, berarti itu mereka penasaran akhirnya bangun pagi ya? Jadi dia bangun pagi, tapi ada juga memang karena dia merasa mungkin ada yang nggak penasaran ya, dia nggak bangun. Lalu ketika kakak sekarang sudah punya dulu kan 2 anak ya. Jadi ketika satu bangun dan satu yang tidak, otomatis yang satu kan dapat hadiah, Iya. yang satu enggak. Nah di situ tuh dia akan cemburu ya, iri, Akhirnya nangis. besok bangun pagi. Akhirnya dia besok akan berusaha untuk bangun pagi. Luar Gitu. biasa ya. Jadi memang sebagai mungkin ada orang tua juga yang mendengarkan ya Kak. Jadi besok atau apa ya? Mungkin ada orang tua yang mendengarkan dan ini bisa menjadi trik untuk agar anak-anak mau bangun pagi ya. Benar Kak, ya itu pengalaman ya dari saya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang bisa untuk ditiru ya alhamdulillah. Jadi Kalau putra Kakak ini bangunnya jam berapa? Tidurnya jam berapa ya? nah untuk anak bapak itu anak saya itu yang pertama itu kan perempuan ya. Dia kebetulan cepet tidurnya jam 8 setelah sholat isya itu udah ngantuk ya. Dia akan tidur sendiri. Nah, tapi untuk anak yang kedua itu suka agak lama tidurnya. Oh gitu. Tadi jam berapa? Jam 8 ya? Udah tidur ya? Yang untuk anak yang kedua itu bisa di atas jam 9. Kadang dia nungguin ayahnya pulang atau kadang nungguin ibunya gitu. Jadi lihat situasi dia kalau udah pada tidur semua ya dia tidur juga. Iya ya. Jadi buat adik-adik SDT Al Mukmin TV nih yang ada di rumah nggak ada salahnya untuk bangun atau tidurnya lebih awal ya agar bisa bangun pagi ya Kak ya. Jadi rajin bangun pagi ya. Iya, dari perbedaan 2 anak saya itu yang tidur selalu jam 8 itu ya, sekitar jam 8 lah pokoknya habis isya pasti dia udah ngantuk dan dia akan tidur. Cenderung lebih mudah dibangunkan daripada yang itu tadi yang tidurnya kelamaan gitu. Oke. Kak, kalau di tempat Kakak ada alarm nggak sih Kak? Iya, ada bahkan anak-anak itu bisa nyetel sendiri alarmnya. Oh gitu. Heeh, Ayah, aku besok mau bangun jam 5 langsung disetel alarmnya jam 5 pagi gitu ya. iya, kadang-kadang karena anak-anak itu dia semangat ya, karena ada hadiah dan seterusnya. Iya. Sering sekali mereka tuh oper ya, Setting sendiri ya. setting sendiri malah yang di setting tuh jam 3 Oh, jam 3. yang bener aja. Berarti mungkin nggak pernah kali Kak ya? Nah, di setel tuh kayak baru-baru ini ya, itu dia setel jam 4. Katanya ingin bangun duluan supaya hadiahnya lebih banyak. Oh, luar biasa. Jadi semangatnya luar biasa ya Kak ya. Akhirnya karena dia ingin menjadi juara 1 ya, luan bangun dibuat sampai jam 4. Nah, yang satunya lagi nggak kalah. Semakin tinggi sampai setengah 4. Akhirnya ya
apa itu, alarm itu bunyi dan orangnya nggak ada yang bangun. Waduh, Kak, ini Kak, kita kembali lagi ke rajin, terampil, dan gembira. Nah, kalau anak-anak Kakak sebenarnya diajarkan untuk terampil, misalkan terampil nyuci piring, terampil yang lainnya tuh gimana sih, Kak? Iya, jadi Apalagi anak sebagai pramuka nih ya. ya. Jadi anak itu memang harus dikasih satu tanggung jawab ya. Misalnya satu pekerjaan rumah yang dia memang harus menyelesaikannya saat diperintahkan atau tidak, gitu Kak. Kalau anak-anak usia misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kira-kira disuruh apa ya, kayak yang bisa ya? Ya hal yang paling simpel itu sebenarnya Kak membersihkan kasur ya, tempat tidurnya sendiri ya. Ya melipat selimut itu ya. Jadi melipat selimut, menyusun bantal. Misalnya kan ada anak yang biasanya masih kecil itu kan kasurnya 2 tuh Kak. Iya. Nah atas dan bawah ya. Nah jadi kalau misalnya sudah selesai, mereka yang di bawah itu memasukkan kembali kasurnya ya. Oh gitu. Didorong Oke. misalnya gitu Kak. Ya, siap. Baik, ini tiba-tiba ada telepon nih, tapi kita coba lanjutkan lagi. Semoga nanti. Tapi intinya tadi rajin, terampil, dan gembira. Kak, Siap. misalkan nih ada anak kecil nih, atau mungkin anak kelas 1, 2, 3, disuruh mamanya misalnya bantuin nyuci piring. Itu mereka sedih atau gimana sih? Harus sedih atau harus gembira atau harus bagaimana? Ya sebenarnya kalau untuk anak yang di awal ya mungkin dia gembira Iya. ya karena dia senang ada mainan gitu ya. Cuman kan Sambil main air gitu. cuman kan anak-anak itu mau bosanan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini dia gembira bisa jadi nanti setelah beberapa hari itu dia malah bete gitu karena dia bosanan gitu Kak. Iya, berarti misalkan nih ada bunda kita menyuruh kita untuk bantu misalnya nyapu halaman atau mungkin misalkan mengambil sampah, membuang sampah pada tempatnya. Itu kita harus lakukan ya dengan gembira itu Kak ya. Apa gimana Kak? Iya, kalau misalnya anak-anak ya untuk supaya bisa rajin ya, kan kita tadi ingin rajin ya. Ya pertama mengerjakan sesuatu itu memang hatinya harus senang. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya hatinya senang, gimana sih kalau kita ngerjakan sesuatu yang kita sukai, ya pasti untuk berkelanjutan pasti kita akan bersedia gitu dengan senang hati gitu Kak. Baik Kak. Jadi buat anak-anak nggak ada salahnya terus rajin ya, kemudian terampil juga ya, kemudian gembira juga ya. Pokoknya usahakan kalian seperti itu. Kak, bagaimana kalau kita nyanyi Kak? Kita nyanyinya Nyanyi apa, di sini senang dan di sana senang ya. Boleh. Oke ya, Aki. Sini Ki. Kita nyanyi Ki. Wah, Ki nggak mau nyanyi. Ya udah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Luar biasa. Ternyata suara kita bagus Kak ya. Mirip lah kayak artis cilik. Oke deh. Yaudah deh, pokoknya kalian harus gembira ya, walaupun disuruh apapun oleh orang tua kalian ya, oleh ayah atau bunda, oleh nenek atau kakek ya, disuruh apapun usahakan kalian harus senang dulu ya. Senang karena itu artinya ketika kita disuruh sama mama kita masih ada, ya nggak? Ketika kita disuruh sama ayah kita masih ada, alhamdulillah ya. Ketika disuruh sama nenek atau kakek, berarti kakek kita masih ada, kita harus bahagia ya. Gitu. Iya, jadi orang tua itu nyuruh anak tuh biasanya yang disuruhnya memang anak yang dia suka. Subhanallah ya. Jadi Gitu. kalau ibu bapaknya menyuruh itu berarti ibunya itu Sayang perhatian, sayang biasa ya, ya. suka sama anak yang disuruh. Oke, gitu. jadi jangan malah kok aku terus yang disuruh gitu ya. Iya, kalau contoh aja kayak di sekolah juga, kalau misalnya guru ya mau manggil seorang anak, lalu anak itu dengan segera datang gitu ya, pasti gurunya sangat senang ya. Tapi kalau misalnya anaknya malah ngumpet, pastinya kesel ya, kesel dan mungkin tidak akan memanggil anak yang sulit ya, Oh gitu, untuk sulit Kak. harus disuruh ya. Sulit untuk diinstruksikan. Oh gitu, benar ya. Baik, Kak Ahmad, terima kasih ya. Sama-sama Kak Nasrul. Salam Pramuka.
Salam Pramuka. Luar biasa ya, salam. Baik, dari hari ini sampai di sini untuk pramuka siaganya. Materi pramuka siaga bukan rela menurut dan kalau tadi kan penggalang ya, rajin, terampil dan gembira. Baik, saya Chandra dan Kak Ahmad. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.